Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kepada Allah kita bersyukur dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita bersalawat. Perkenalkan, nama saya Mutmainnah dengan NIM 19020100118, nomor absen 18. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 6. Baik, langsung saja materi yang pertama, yaitu materi dari kelompok 1, yaitu sejarah perkembangan sosiologi pendidikan. Poin pertama, sejarah sosiologi pendidikan. Sosiologi pendidikan berawal dari ilmu sosiologi umum atau sosiologi mikro yang muncul pada abad ke-18. Ilmu sosiologi mulai melepaskan diri dari ilmu filsafat dan berdiri sendiri sejak abad ke-19. Istilah sosiologi pertama kali digunakan Auguste Comte pada tahun 1798 sampai 1857 dalam bukunya Cours de Philosophie Positif. Sosiologi berasal dari kata socius dan logos. Socius berasal dari bahasa Latin yang artinya teman, sedangkan logos berasal dari bahasa Yunani yang artinya kata perkataan atau pembicaraan. Pada awalnya, sosiologi berada dalam ilmu filsafat yang dipandang sebagai satu-satunya ilmu untuk pengetahuan umum. Namun, ketika ada masalah yang terdapat dalam masyarakat yang ternyata tidak bisa dipecahkan dalam ilmu filsafat maupun ilmu-ilmu lainnya, maka kebiasaan untuk memisahkan sosiologi dari ilmu lainnya tampak dan terasa pada masa revolusi di Eropa yang mengganas dalam revolusi Prancis pada tahun 1789 sampai 1799. Sosiologi berkembang menjadi ilmu yang berdiri sendiri karena adanya ancaman terhadap tatanan sosial yang selama ini sudah dianggap seharusnya demikian nyata dan benar. Heidegger mengidentifikasi ancaman tersebut meliputi yang pertama, terjadinya revolusi industri dan revolusi Prancis. Yang kedua, tumbuhnya kapitalisme pada akhir abad ke-15. Yang ketiga, perubahan di bidang sosial dan politik. Keempat, meningkatnya individualisme. Sejak awal perkembangannya pada awal abad ke-19 hingga dewasa ini, ilmu sosiologi telah mengalami perubahan yang terus-menerus. Ilmu yang oleh Auguste Comte disebut dengan social crisis, yang kemudian dikenal dengan sosiologi. Sosiologi terus berkembang seiring dengan perubahan yang timbul di masyarakat. Poin kedua yaitu tokoh sosiologi pendidikan. Berikut ini beberapa tokoh sosiologi pendidikan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Auguste Comte pada tahun 1798 sampai 1857. Auguste Comte merupakan bapak sosiologi. Ia berpendapat bahwa sosiologi terdiri dari dua bagian pokok, yaitu sosial statistik dan sosial dinamik. Sebagai sosial statistik, sosiologi merupakan sebuah ilmu yang mengkaji dan mempelajari hubungan timbal balik antara lembaga-lembaga kemasyarakatan. Kemudian sosial dinamik meneropong bagaimana lembaga-lembaga tersebut tumbuh dan berkembang serta mengalami perkembangan sepanjang masa. Yang kedua yaitu Emile Durkheim pada tahun 1858 sampai 1917. Emile Durkheim menyatakan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari fakta-fakta sosial, yaitu fakta-fakta yang berisikan cara bertindak, cara berpikir, dan berperasaan yang berada di luar individu. Fakta-fakta tersebut mempunyai kekuatan untuk mengendalikan individu. Ketiga yaitu Max Weber pada tahun 1864 sampai 1920. Max Weber mengatakan bahwa penelitian sosiologi yang sungguh empiris dimulai dengan pertanyaan
fungsi manakah menentukan dan membimbing kelakuan para anggota dan peserta individual dari masyarakat sosial itu, sehingga masyarakat itu dapat muncul dan sesudah itu berada terus. Yang keempat yaitu Charles Horton Collie pada tahun 1864 sampai 1929. Collie juga menegaskan bahwa masyarakat dan individu bukan dua realitas yang berdiri sendiri dan saling terpisah, tetapi merupakan dua sisi yang satu dengan yang lain dan saling terikat dan tidak mungkin dipisahkan. Poin ketiga yaitu paradigma sosiologi. Pendidikan menurut Gertrude Dreiser dalam kajian sosiologi memiliki 3 paradigma, yaitu yang pertama, 1. Paradigma fakta sosial. Paradigma fakta sosial menyatakan bahwa struktur terdalam masyarakat mempengaruhi individu. Paradigma fakta sosial dipengaruhi oleh pemikiran Emile Durkheim. Teori sosiologi dalam kelompok ini sama-sama menyatakan bahwa objek kajian sosiologi adalah fakta sosial. Fakta sosial bukanlah ide-ide yang ada dalam pikiran manusia, melainkan sesuatu yang berada di masyarakat dan kelompok, atau di luar individu yang dapat diamati dan dicermati. Yang kedua yaitu paradigma definisi sosial. Paradigma ini dipelopori oleh Max Weber, menganggap perilaku sosial dan individu memiliki korelasi yang kuat. Kedua hal itulah yang menjadi pokok persoalan sosiologi. Apabila tindakan individu yang diarahkan kepada benda mati atau objek fisik semata tanpa dihubungkannya dengan tindakan orang lain, bukan termasuk dalam tindakan sosial. Definisi ini terkandung 2 konsep dasar di dalamnya, yaitu konsep tindakan sosial dan konsep tentang penafsiran dan pemahaman. Yang ketiga yaitu paradigma perilaku sosial. Paradigma perilaku sosial menyatakan bahwa perilaku yang terjadi terus-menerus dari individu yang terjadi di masyarakat merupakan suatu pokok permasalahan. Dalam hal ini, interaksi antara individu dengan lingkungannya akan membawa akibat perubahan perilaku individu yang bersangkutan. Intensitas perilaku menentukan karakter individu itu. Paradigma perilaku sosial dikembangkan oleh B.F. Skinner. Kemudian materi kelompok 2 mengenai konsep dasar sosiologi pendidikan. Poin pertama yaitu pengertian sosiologi pendidikan. Sosiologi pendidikan terdiri dari 2 kata, yaitu sosiologi dan pendidikan. Yang pertama, sosiologi. Sosiologi adalah ilmu tentang cara berteman, berkawan, bersahabat, atau cara bergaul yang baik dalam masyarakat. Yang kedua, pendidikan. Menurut KBBI, pendidikan adalah suatu proses pengubahan sikap dan perilaku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pengertian sosiologi pendidikan dapat dilihat dari 2 segi, yaitu yang pertama, pengertian sosiologi pendidikan adalah suatu kajian yang mempelajari hubungan antara masyarakat di mana terjadi interaksi sosial dengan pendidikan di dalamnya. Yang kedua yaitu pengertian sosiologi pendidikan adalah suatu pendekatan sosiologis yang diterapkan pada fenomena pendidikan. Pendekatan sosiologis meliputi konsep, variabel, metode, dan teori yang digunakan dalam sosiologi untuk memahami kenyataan sosial, serta di dalamnya terdapat kompleksitas aktivitas yang berkaitan dengan pendidikan. Poin yang kedua yaitu tujuan mempelajari sosiologi pendidikan. Menurut Zainuddin Maliki, tujuan mempelajari sosial pendidikan adalah untuk yang pertama, menganalisis proses sosialisasi. Yang kedua, menganalisis kedudukan pendidikan dalam masyarakat. Yang ketiga, menganalisis interaksi
sosial di sekolah dan antara sekolah dengan masyarakat. Yang keempat yaitu membantu memecahkan masalah-masalah sosial pendidikan. Yang kelima yaitu menganalisis tujuan pendidikan secara objektif. Yang keenam yaitu mempelajari kelakuan sosial serta prinsip-prinsip untuk mengontrolnya. Poin ketiga yaitu objek sosiologi pendidikan. Menurut Meyer F. Nimkov dalam Mnata Saputra ada 7 objek sosiologi, yaitu yang pertama faktor dalam kehidupan sosial manusia, yang kedua kebudayaan, yang ketiga sifat hakiki manusia, yang keempat kelakuan kolektif, yang kelima persekutuan hidup, yang keenam lembaga sosial, dan yang ketujuh perubahan sosial. Poin keempat yaitu ruang lingkup sosiologi pendidikan. Ruang lingkup sosial pendidikan membahas mengenai seputar konsep-konsep antara lain mencakup masyarakat, institusi sosial, peran, norma interaksi sosial, konflik sosial, perubahan sosial, permasalahan sosial, penyimpangan globalisasi, dan kelompok. Selanjutnya materi kelompok 3 mengenai pendidikan dan masyarakat. Poin pertama, hubungan individu dan masyarakat. Hubungan antara individu dan masyarakat telah banyak disoroti oleh para ahli, baik para filsuf maupun para ilmuwan sosiologi. Berbagai pandangan itu pada dasarnya dapat dikelompokkan ke dalam 3 pendapat, yaitu pendapat yang menyatakan bahwa yang pertama, masyarakat yang menentukan individu, yang kedua individu yang menentukan masyarakat, yang ketiga individu dan masyarakat saling menentukan. Poin kedua yaitu hubungan pendidikan dan sumber daya manusia. Dalam lembaga pendidikan, sumber daya manusia sangat berperan penting. Tanpa sumber daya manusia, suatu organisasi pada umumnya akan kesulitan dalam mencapai tujuannya. Begitu pula dengan lembaga pendidikan. Sumber daya manusia merupakan unsur terpenting dalam manajemen karena sumber daya manusia merupakan unsur pertama dalam manajemen sebelum memulai unsur-unsur lainnya. Peranan sumber daya manusia dalam pendidikan tentu sangat berkontribusi dalam membantu meningkatkan mutu pendidikan, karena pendidikan yang bermutu berasal dari orang-orang yang mengelola pendidikan itu sendiri adalah sumber daya manusia yang bermutu pula. Selanjutnya itu poin ketiga, hubungan pendidikan dan lingkungan sekolah. Sekolah adalah lingkungan pendidikan yang utama setelah lingkungan keluarga. Sekolah adalah suatu organisasi atau wadah kerjasama sekelompok orang untuk mencapai tujuan pendidikan dengan memanfaatkan sumber daya secara selektif, efektif, dan efisien karena adanya persamaan motif untuk membantu peserta didik mencapai kedewasaannya. Poin keempat yaitu fungsi sekolah bagi masyarakat. Fungsi sekolah bagi masyarakat adalah untuk menjaga eksistensi dan tradisi masyarakat sehingga masyarakat dapat stabil berjalan fungsinya sebagai sebuah komunitas sosial. Sekolah menentukan transformasi sosial budaya di masyarakat dapat terjamin dan berkembang menurut tuntutan zaman. Nah, secara sistematik bahwa hubungan sekolah dan masyarakat dapat dilihat dari 2 segi, yaitu yang pertama, sekolah sebagai partner masyarakat di dalam melakukan fungsi pendidikan. Yang kedua yaitu sebagai produsen yang melayani pesanan-pesanan pendidikan dari masyarakat lingkungannya. Poin yang kelima yaitu hubungan pendidikan dan pembaruan. Islam sangatlah memperhatikan dan mementingkan pendidikan sebab
pendidikan merupakan wadah untuk membentuk manusia yang sempurna. Nah, selain itu dengan pendidikan yang baik dan berkualitas, individu-individu yang beradab akan terbentuk dan pada akhirnya akan memunculkan kehidupan sosial yang bermoral. Pendidikan merupakan proses budaya untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia yang berlangsung sepanjang hayat. Pendidikan selalu berkembang dan selalu dihadapkan pada perubahan zaman. Ya. Selanjutnya yaitu materi dari kelompok 4 mengenai peran sosial, edukatif, dan profesi guru. Poin yang pertama yaitu peran guru di sekolah. Guru sebagai pelaku utama dalam implementasi atau penerapan program pendidikan di sekolah memiliki peranan yang sangat strategis dalam mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Nah, beberapa peran guru antara lain, yang pertama, guru sebagai pendidik. Yang kedua, guru sebagai pengajar. Yang ketiga, guru sebagai pembimbing. Yang keempat, guru sebagai pelatih. Yang kelima, guru sebagai penasehat. Keenam, guru sebagai emansipator. Dan yang ketujuh, guru sebagai aktor. Yang kedelapan, guru sebagai pembawa cerita. Kesembilan, guru sebagai pendorong kreativitas. Selanjutnya, poin kedua yaitu peran guru dalam masyarakat dalam perspektif perubahan sosial. Guru yang baik bukan saja harus mampu menjalankan tugas profesionalnya di dalam kelas ataupun di lingkungannya ataupun di lingkungan sekolah, namun juga harus berperan aktif dalam melaksanakan tugas-tugas pembelajaran di dalam masyarakat. Ya, dalam masyarakat, guru adalah sebagai pemimpin yang menjadi panutan atau teladan serta contoh bagi masyarakat setempat. Mereka adalah pemegang norma serta nilai-nilai yang mesti dilindungi serta dijalankan. Hal ini dapat kita lihat bahwasanya ucapan guru dalam suatu masyarakat sangat berpengaruh terhadap orang lain. Ya, selanjutnya itu poin ketiga, guru sebagai profesi. Profesi pada hakikatnya adalah suatu janji terbuka bahwa seseorang akan mengabdikan dirinya kepada suatu jabatan atau pekerjaan dalam arti biasa, terpanggil untuk menjabat pekerjaan itu. Guru sebagai jabatan profesional memerlukan berbagai keahlian khusus sebagai suatu profesi, maka harus memenuhi kriteria profesional. Umar Hamadik pada tahun 2006 mengumumkan kriteria guru sebagai berikut. Yang pertama fisik, yang kedua mental atau kepribadian, yang ketiga keilmuan atau pengetahuan, dan yang keempat keterampilan. Selanjutnya yaitu poin keempat, guru dalam perspektif sosiologi. Dalam lingkungannya yaitu masyarakat umum atau sekolah, guru merupakan teladan yang patut dicontoh dalam kehidupan mereka sehari-hari. Hal ini menuntut kemampuan sosial guru dan masyarakat sebagai upaya mewujudkan proses pembelajaran yang efektif dan akan mempengaruhi hubungan sekolah dengan masyarakat lebih baik lagi dalam kemampuan sosial tersebut, meliputi kemampuan guru dalam berkomunikasi, bekerja sama, bergaul simpatik, dan mempunyai jiwa yang menyenangkan. Selanjutnya yaitu materi dari kelompok 5 mengenai sekolah, sosialisasi anak, dan pembentukan kepribadian. Poin yang pertama yaitu sekolah sebagai organisasi. Sekolah sebagai organisasi adalah perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam pembangunan bangsa dan negara. Sebagai makhluk yang selalu hidup bersama-sama, manusia membentuk organisasi sosial untuk mencapai tujuan-tujuan
mereka capai sendiri. Selanjutnya yaitu poin kedua, sekolah sebagai sistem interaksi. Sekolah berfungsi untuk mempersatukan nilai-nilai dan pandangan hidup etnik yang beraneka ragam menjadi satu pandangan yang dapat diterima seluruh etnik. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa sekolah berfungsi sebagai alat pemersatu dan segala aliran dan pandangan hidup yang dianut oleh para siswa. Nah, adanya interaksi terjadi karena sebuah pertukaran informasi antar pribadi, peristiwa yang saling mempengaruhi satu sama lain, serta terciptanya suatu tindakan. Selanjutnya, poin ketiga yaitu kelas dan sistem sosial. Kelas sebagai sistem sosial terdapat dalam perspektif sosiologi. Kelas merupakan bagian dari mikrososiologi yang menelaah kehidupan kelompok sosial di sekolah dengan keseluruhan dinamika yang terjadi di dalamnya. Di sana terdapat gabungan dari individu-individu yang membentuk suatu kelompok sosial yang teratur dan memiliki fungsi dan peran yang kompleks dalam pendidikan. Ruang kelas memenuhi standar definisi kelompok sosial karena sekumpulan orang yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaan dan saling berinteraksi. Selanjutnya, poin keempat yaitu pembentukan kepribadian dan pendidikan karakter. Yang pertama, pembentukan kepribadian proses sosialisasi terkait erat dengan pembentukan kepribadian atau bisa juga disebut dengan karakter. Mengapa? Karena kepribadian manusia atau anak tidak terbawa sejak dari kelahiran sebagai bakat-bakat kodrati yang telah sempurna, melainkan terbentuk dan dijadikan melalui proses-proses sosialisasi. Oleh karena itu, pembicaraan tentang proses sosialisasi terkait dengan upaya-upaya pembentukan kepribadian. Yang kedua yaitu pendidikan karakter. Pendidikan karakter adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Poin kelima yaitu sekolah dan screening moral. Dalam pendidikan, guru bukan hanya sebagai pemberi ilmu pengetahuan kepada siswa, melainkan juga sebagai pemberi nilai. Maksudnya, guru harus mampu menjelaskan materi pembelajaran sekaligus menghubungkan materi tersebut dengan nilai-nilai kehidupan. Guru juga harus dapat menyaring moral siswa, artinya seorang harus mampu melihat perkembangan moral siswa, apakah lebih baik ataukah lebih buruk dari sebelumnya. Sekolah merupakan menjadi tempat menyaring moral, screening moral, di mana para guru dituntut untuk membimbing para siswa yang sering melakukan pelanggaran agar ia dapat memiliki moral yang baik. Selanjutnya yaitu yang terakhir, materi dari kelompok 6 mengenai pendidikan dan pranata sosial. Poin yang pertama yaitu visi dan misi pendidikan nasional. Yang pertama, visi pendidikan nasional. Visi pendidikan nasional adalah terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Yang kedua yaitu misi pendidikan nasional. Dari visi
pendidikan nasional tersebut disusunlah misi pendidikan nasional, yaitu yang pertama, mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, membantu dan memfasilitas pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar. Yang ketiga yaitu meningkatkan kesiapan, masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral. Yang keempat yaitu meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap dan nilai berdasarkan standar nasional dan global. Yang kelima yaitu memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia. Poin yang kedua yaitu hubungan pendidikan dan peranata sosial. Peranata sosial, pendidikan dan peranata sosial memiliki keterkaitan yang erat di mana pendidikan membutuhkan suatu peranata sosial dalam menjalankan aktivitasnya. Dengan adanya peranata sosial, maka proses pendidikan akan lebih terstruktur dan sistematis, sehingga dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Poin yang ketiga yaitu pendidikan dan fungsi keluarga, pemerintah dan masyarakat Pendidikan adalah salah satu fungsi yang harus dilakukan dengan sebaik-baiknya oleh keluarga, masyarakat serta pemerintah secara terpadu untuk mengembangkan fungsi pendidikan. Keberhasilan pendidikan tidak hanya dapat diketahui dari kualitas individu, melainkan juga keterkaitan erat dengan kualitas kehidupan masyarakat. Dalam kualitas kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Nah, baik, itulah penjelasan dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.